Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sastika Zikriani dengan NIM 2032315. Saya dari kelas 2A Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal tentang problematika kurikulum dan pendidikan karakter. Ini merupakan tugas dari dosen pengampu saya, yaitu Miss Yuliana Afifa MPD. Dan juga jurnal ini merupakan jurnal yang ditulis oleh Siti Juleha pada tahun 2019. Yang pertama adalah abstrak. Di sini dijelaskan kalau kurikulum itu memiliki peran penting dalam mewujudkan generasi masa depan yang berguna bagi bangsa dan negara, yang mana memiliki sikap tanggung jawab, kreatif, inovatif, dan menjadi seseorang yang ahli. Kurikulum adalah jantungnya sekolah, dan sekolah itu adalah jantungnya masyarakat, dan juga masyarakat itu adalah jantungnya suatu negara. Sehingga bangsa akan maju apabila memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan bermutu tinggi. Namun demikian, perkembangan kurikulum sering menemukan banyak sekali problem atau masalah dan memerlukan suatu pertimbangan dan solusinya. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi problem-problem yang terjadi di dalam kurikulum dan pembelajaran pendidikan karakter. Baiklah, pembahasan. Di sini ditemukan sejumlah masalah kurikulum dan pembelajaran karakter pendidikan, yaitu perumusan kurikulum pendidikan karakter masih di bawah kepentingan politik kelompok. Kurikulum pendidikan karakter juga tumpang tindih dengan kurikulum pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila, dan juga pendidikan agama. Semuanya dipengaruhi oleh sesuatu yang disebut dengan nama karakter. Karena karakter merupakan hal yang paling utama dan mendasar. Dan Bapak Presiden pertama kita, yaitu Bapak Bung Karno, mengemukakan atau mengatakan bahwa bangsa Indonesia akan maju apabila dibangun dengan mendahulukan karakter, atau disebut dengan karakter building. Karena pembangunan karakter akan menjadikan Indonesia negara yang besar, jaya, dan maju. Dan juga bila pembangunan karakter ditinggalkan, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang tuli. Itu adalah kata dari Bapak Presiden pertama kita, yaitu Bapak Bung Karno. Jadi bangsa yang berkarakter baik dan kuatlah yang mampu menjadikan bangsa Indonesia dapat disegani oleh bangsa. Lainnya adalah cyberbullying yang melanda generasi muda, orang dewasa, sampai kalangan yang lebih tua. Seperti yang sudah tidak ada aturan dan sopan santun dalam berbicara, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Saling mencaci maki, saling menjatuhkan, dan saling membuka aib satu sama lain. Dan di sini ada contoh lain yang terjadi pada permasalahan karakter, yaitu tentang prostitusi yang membuat kekhawatiran dan kegelisahan masyarakat luas. Ini menunjukkan kemerosotan moralitas atau karakter bangsa saat ini. Begitu juga pada tanggal 2 Mei 2011, Muhammad Nuh sebagai Menteri Pendidikan merencanakan tema peringatan Hari Pendidikan dengan tema pendidikan karakter sebagai pilar kebangkitan bangsa untuk meraih prestasi dan budi pekerti yang luhur. Karakter dapat terbentuk melalui karakter pendidikan yang merupakan pendidikan akhlak, adab, dan sesuatu yang paling utama diprioritaskan dalam ajaran Islam. Pendidikan karakter secara teoretik telah ada sejak Islam turun ke dunia dan sebagai suatu alasan Nabi Muhammad diutus ke muka bumi. Dari itu, pendidikan karakter atau akhlak sebaiknya diusahakan untuk dibentuk dari usia dini, karena karakter akan tertanam kuat pada diri seseorang dan akan melekat. Seseorang ketika mengambil keputusan tidak akan terlepas dari pendidikan yang diperolehnya. Intinya, dari karakter pendidikan terbentuk akan membentuk bangsa yang tangguh, berakhlak mulia, kompetitif, bertoleransi, bermoral, dan berjiwa patriotik. Sehingga kesemuanya itu diolah dalam pembelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum. Kurikulum sebagai pusat publikasi bahwa pendidikan karakter berfungsi sebagai pengembangan potensi dasar agar berhati baik, berpikir baik, dan berperilaku baik. Meningkatkan bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia, memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultural.
pendidikan karakter untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam mengaplikasikan ada 3 faktor pendukung dalam mewujudkan cita-cita. Pertama adalah motivasi dan semangat. Motivasi dan semangat adalah 2 hal yang sangat penting dalam mewujudkan cita-cita. Motivasi dapat datang dari dalam diri sendiri atau dari lingkungan sekitar. Dengan motivasi dan semangat yang kuat, seseorang akan lebih mudah untuk mencapai cita-citanya. Dan yang kedua adalah perencanaan atau strategi. Mewujudkan cita-cita bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan banyak sekali perencanaan dan strategi yang matang. Perencanaan dan strategi ini meliputi langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan, kapan waktu yang tepat untuk kita melakukannya, dan bagaimana cara kita melakukannya. Dan yang ketiga adalah dukungan di lingkungan. Dukungan lingkungan ini, yaitu dukungan dari lingkungan sekitar, juga sangat penting dalam mewujudkan cita-cita. Dukungan ini bisa berupa dukungan moral, dukungan materi, atau bahkan dukungan dalam bentuk saran dan kritik yang konstruktif. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki jalan dan prosesnya sendiri dalam mencapai cita-citanya. Dan salah satu konsep yang sejalan dengan pendidikan karakter itu adalah sekolah alam, yang menjadikan sekolah tersebut seolah-olah siswa dalam lingkungan keluarga, dalam masyarakat lingkungan, dan dalam lingkungan sekolah itu sendiri. Metode kajian yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah kurikulum dan pembelajaran pendidikan karakter. Pembelajaran pendidikan karakter ini menggunakan metode kajian pustaka dan melalui kajian terhadap sejumlah literatur yang relevan. Penelitian ini berusaha mengungkap berbagai permasalahan yang berkenaan dengan kurikulum dan pembelajaran pendidikan karakter. Dan di dalam bahasa Yunani, kurikulum diambil dari kata curure yang artinya tempat berpacu. Dan menurut pandangan lain, menyebutkan bahwa sinkronisasi adalah isi mata pelajaran tertentu dalam program atau data dan informasi yang terekam dalam membimbing pelajar melalui buku catatan yang diperlukan dan disediakan dalam rencana pembelajaran. Di dalam artikel ini terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu pertama, kurikulum pendidikan karakter dijadikan sebagai alat reformasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan karakter yang diharapkan. Dan juga kurikulum harus responsif dan kompresif dalam kehidupan sosial, tidak overload, relevan, dan mampu menyeimbangkan keberagaman dan keperluan dalam setiap masa. Yaitu dan karakteristik perencanaan. Kurikulum perlu diperhatikan agar memenuhi harapan stakeholders pendidikan dan perkembangan anak didik. Manajemen kurikulum memiliki prinsip produktivitas yang penting untuk mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum. Dan juga kelemahannya yaitu perumusan kurikulum pendidikan karakter masih dipengaruhi oleh kepentingan politik kelompok, dan juga terdapat tumpang tindih antara kurikulum pendidikan karakter dengan kurikulum pendidikan kewarganegaraan, kurikulum pendidikan Pancasila, dan juga kurikulum pendidikan agama. Kurikulum sentralistik yang ada di Indonesia memiliki kekurangan dalam mengakomodasikan keragaman kondisi sosial, politik, budaya, dan ekonomi suatu negara atau daerah. Desain kurikulum yang beragam dapat menimbulkan kesulitan dalam pengawasan dan evaluasi kurikulum serta evaluasi hasil belajar secara nasional. Jadi kesimpulannya adalah pentingnya pendidikan karakter sebagai bagian integral dari kurikulum untuk mengembangkan potensi dasar agar individu mampu berperilaku baik, berpikir baik, dan berhati baik. 3 faktor pendukung utama dalam mewujudkan tujuan pendidikan karakter adalah pendidikan lingkungan keluarga, pendidikan lingkungan sekolah, dan juga pendidikan lingkungan masyarakat. Perumusan kurikulum pendidikan karakter masih dipengaruhi oleh kepentingan politik kelompok dan terdapatnya tumpang tindih dengan beberapa kurikulum lain seperti kurikulum pendidikan kewarganegaraan, kurikulum pendidikan Pancasila, dan juga kurikulum pendidikan agama. Dan juga di sini desain kurikulum yang beragam dapat menimbulkan kesulitan dalam pengawasan, evaluasi, dan juga implementasi kurikulum secara nasional. Kurikulum sentralistik yang ada di Indonesia perlu disesuaikan
dengan keragaman kondisi sosial, politik, budaya, dan ekonomi suatu negara atau daerah. Dengan demikian perlu adanya upaya terus-menerus dalam mengembangkan kurikulum pendidikan karakter yang responsif, relevan, dan komprehensif sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga perkembangan zaman. Selain itu, kolaborasi antara lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat juga menjadi kunci di dalam menciptakan lingkungan yang berpendidikan dan kondusif untuk membentuk karakter yang baik pada generasi muda. Setelah demikian, video review jurnal dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan tanya di kolom komentar. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.